Mereka pun merobek warna biru di bendera Belanda tersebut sehingga menjadi bendera berwarna merah putih. Merdeka! 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 Worldwide Production present. Tentara Inggris mendarat di Surabaya pada tanggal 25 Oktober 1945. Mereka tergabung dalam tentara sekutu atau Allied Forces Netherlands East Indies. Selain tentara Inggris, tentara Belanda yang tergabung dalam Netherlands Indies Civil Administration atau NICA juga ikut membonceng Inggris mendarat di Surabaya. Tentara sekutu datang ke Surabaya untuk menjalankan misi penting, yaitu untuk melucuti senjata tentara Jepang dan membebaskan para tawanan perang. Suatu tujuan yang disambut baik pada awalnya oleh para pejuang Indonesia. Namun misi pasukan sekutu itu hanya berupa kedok saja. Sesungguhnya, mereka juga punya maksud tersembunyi, yakni untuk membantu Belanda menjajah kembali Indonesia. Sejarah 10 November pada mulanya dipicu oleh insiden di Hotel Yamato pada 18 September 1945. Saat itu, tentara Belanda yang bernama Ploegman mengibarkan bendera Belanda di puncak Hotel Yamato. Walah rek, sopo yang kurang ajar berani ngibarin bendera Londo di situ. Pelecehan ini. Negara kita sudah merdeka. Berani-beraninya mereka mengibarkan bendera Londo tanpa izin. Peristiwa ini membuat kegaduhan di kalangan penduduk Surabaya dan terdengar oleh para pemuda Indonesia. Mereka segera menuju Hotel Yamato untuk mencari pelaku yang mengibarkan bendera Belanda itu. Presiden Sudirman bersama Sidik dan Haryono lalu bertemu dengan tentara Belanda yang mengibarkan bendera tersebut. Tentara itu bernama WVC Ploegman. Mereka lalu saling beradu argumen di Hotel Yamato. Segera turunkan benderamu itu sekarang juga. Kamu orang siapa berani perintah saya? Negeri saya baru saja memenangkan perang dunia. Saya tidak takut dengan kalian. Bendera Netherlands harus tetap berkibar. Dan kita tidak mengakui kemerdekaan Indonesia. Ploegman menolak permintaan itu. Dia bahkan mengancam dan mengeluarkan pistol. Londo arep nembak. Perkelahian di lobi hotel itu pun tak terelakkan. Ploegman tewas dicekik Sidik. Selamatkan Ploegman, dia bisa mati kehabisan nafas. Cembak orang itu. Dan Sidik pun tewas di tangan tentara Belanda lainnya. Sementara itu, Sudirman dan Haryono berhasil keluar dari Hotel Yamato. Haryono dan seorang pemuda bernama Kusno Wibowo kemudian memutuskan untuk memanjat ke puncak Hotel Yamato. Mereka pun merobek warna biru di bendera Belanda tersebut sehingga menjadi bendera berwarna merah putih. Merdeka! 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 Sejak peristiwa di Hotel Yamato, suasana di Surabaya mulai memanas di antara tentara Indonesia, Sekutu dan Belanda. Tentara Sekutu yang tiba di Surabaya adalah pasukan Inggris dari Brigade Infanteri India 49 Maratha yang dikomandoi oleh Brigjen Malabi. Pasukan ini berisikan orang-orang India yang disebut Indian Army. Mereka tiba di Surabaya pada tanggal 25 Oktober 1945. Kehadiran tentara Sekutu ini membuat para pemuda Indonesia marah besar. Walah, Ra. Wong Londo yang dibebasi Sekutu kok jadi seenaknya sendiri. Senjata kita juga dirampas, Rek. Tambah kurang ajar Sekutu itu. Kalau bukan karena instruksi pimpinan kita untuk menahan diri, wah, sudah kita habisi itu para Sekutu. Malabi mendarat di Indonesia ketika berada dalam situasi yang sulit karena suasana permusuhan dengan rakyat Surabaya sudah mulai terlihat. Itu semua disebabkan karena Inggris memerintahkan orang-orang Indonesia agar menyerahkan senjata. Karena rakyat dan pemuda Indonesia bertekad tidak ingin lagi mengalami penjajahan dalam bentuk apapun, maka mereka memutuskan untuk melawan para Sekutu. Serang!
Surabaya pun akhirnya menjadi medan pertempuran. Pertempuran itu terjadi selama 3 hari antara Brigade 49 dengan pejuang Republik dari berbagai elemen di Surabaya. Mantan Letnan Kolonel Sekutu A.J.F. Dalton menggambarkan 3 hari itu sebagai neraka. Banyak pos militer Inggris yang hancur. Para pejuang Indonesia yang sudah semakin marah terus menggempur pasukan Inggris hingga pasukan Inggris kewalahan dan hampir habis dalam pertempuran yang berlangsung pada tanggal 28 sampai 29 Oktober 1945. Gawat, pejuang Republik berhasil membuat pasukan kita kewalahan. Kalau keadaannya begini terus, lama-lama pasukan Inggris akan habis. Telik Sandi, segera laporkan keadaan pasukan kita kepada Mayor Jenderal Hawthorne di Jakarta. Kondisi kritis yang dialami Brigade 49 di Surabaya membuat pemimpin militer Inggris di Jakarta, Mayor Jenderal Hawthorne, mengajak pimpinan Indonesia di Jakarta untuk berdialog dan berunding. Mereka berencana membawa Presiden Soekarno ke Surabaya. Kita harus membawa Soekarno ke Surabaya. Wibawa Soekarno bisa membuat amarah rakyat Surabaya mereda. Kedatangan Presiden Soekarno dan pejabat lainnya di Surabaya ditandai dengan terbentuknya biro khusus yang bertujuan sebagai media penengah antara militer Inggris dan pemuda Surabaya. Biro khusus tersebut terdiri dari beberapa pihak. Dari pihak Indonesia, ada Gubernur Suryo, Ruslan Abdul Ghani, Dul Arnowo, Residen Sudirman, Muhammad Mangun Diprojo, Armaji, Suyono, Kusnandar dan Sungkono. Sedangkan dari pihak Inggris, Brigadir Malabi, Kolonel L.H.O. Pu, Mayor M. Hobson, Kapten Shaw, dan Wing Commander Groom. Dan sebagai penengah kedua pihak ada T.D. Kundan. Salah satu upaya biro khusus untuk menciptakan perdamaian di Surabaya adalah dengan pawai bermobil di Surabaya. Pada tanggal 30 Oktober 1945, Dul Arnowo dan Malabi sempat duduk di kap mesin sebuah mobil. Setelah melewati gedung Linda Tevez, rombongan lalu mengarah ke Jembatan Merah. Di sana mereka berhenti di gedung Internasio yang menjadi tempat berkumpulnya prajurit Inggris berdarah India. Rakyat di depan gedung Internasio yang awalnya tampak tenang, timbul amarahnya dengan beratus-ratus orang mengejar iring-iringan dan menutupi jalan, hingga memaksa rombongan untuk berhenti persis di muka Jembatan Merah. Keadaan sangat gaduh. Tulis Muhammad Mangun Diprojo dalam risalah yang dimuat dalam 100 hari di Surabaya yang menggemparkan 1975. Malabi sudah berada di luar mobil yang ia tumpangi. Pistolnya sudah direbut oleh rakyat yang mengerumuninya. Mangun Diprojo menilai jika rakyat sudah terlanjur panas dan tidak percaya kepada biro yang dinilai bersikap terlalu lembut kepada pihak Inggris. Sebetulnya, massa yang berkerumun itu tidak tahu siapa Malabi. Ketika Malabi hendak masuk ke dalam gedung Internasio, ia dihadang oleh massa di luar gedung. Jangan yang tua, yang muda aja yang boleh masuk. Akhirnya Malabi memerintahkan Kapten Shaw untuk masuk ke dalam gedung Internasio. Menurut Mangun Diprojo, sebenarnya Malabi sudah setuju agar gedung Internasio dikosongkan dari pasukan militer Inggris. Saat di dalam itulah, Mangun Diprojo yang juga menghadiri perundingan tersebut melihat sebuah mortir tengah disiapkan oleh pasukan militer Inggris. Di dalam gedung, tokoh-tokoh Indonesia yang menjadi anggota biro menjadi sandera ketika terdengar suara tembakan. Tidak diketahui siapa yang memulai tembakan. Beberapa perwira Inggris yang ada di dalam gedung Internasio begitu khawatir pada Malabi yang berada di tengah kerumunan massa. Para pasukan militer Inggris segera diberi perintah menembak dan melempar granat ke arah kerumunan massa agar Malabi bisa membebaskan diri. Keputusan itu memang berhasil membubarkan massa yang mengerumuni mobil yang ditumpangi oleh Malabi. Namun Malabi masih berada di dalam mobil tersebut. Menurut sejarawan David Well dalam The Birth of Indonesia, ia mengungkapkan jika Malabi bersama beberapa perwira Inggris yang lainnya
sedang duduk di dalam mobil ketika terjadi insiden baku tembak. Ketika tembakan mereda, Malabi mengintip untuk memantau situasi. Beberapa pemuda tak dikenal kemudian mendekat. Kapten R.J. Smith, seperti dikutip J.G.A. Parrott dalam Who Killed Brigadir Malabi 1975, melihat ada pemuda menembak Malabi dari jarak yang cukup dekat, dan itulah akhir hayat Malabi. Pertempuran yang berlangsung berjam-jam tersebut baru berhenti hampir pukul 9 malam. Perselisihan mereda setelah ada pengumuman bahwa akan dilaksanakan pengosongan gedung Internasio oleh tentara Inggris. Pasukan Inggris akhirnya mengosongkan diri dari gedung Internasio dan diangkut oleh truk-truk yang disediakan oleh pihak Indonesia. Sebelum keluar dari gedung, pada malam pertempuran itu Smith sempat berbicara dengan perwira Inggris yang mengabarinya soal kematian Malabi. Kematian Malabi ini pasti akan dibalas tentara kerajaan Inggris dari darat, laut maupun udara. Dan untuk kita, saudara-saudara, lebih baik kita hancur lebur daripada tidak merdeka. Sebelum kita tetap merdeka atau mati. Worldwide Production present. Otoritas pemerintah RI di Jawa Timur pada awalnya mengupayakan agar tidak terjadi pertempuran berdarah di Surabaya. Namun militer Inggris ternyata mengabaikannya. Kamis, 8 November 1945, surat kedua dari Komandan Divisi Kelima India, Jenderal Mayor A.C. Mansur, datang begitu mendadak dan langsung dibaca oleh Gubernur Jawa Timur, RMTA Suryo. Pihak Indonesia telah menunda evakuasi kaum interniran dan pengembalian pasukan Inggris yang tertawan atau terluka dalam pertempuran 28-30 Oktober 1945. Kota Surabaya yang telah dikuasai para perampok akan segera dikuasai oleh militer Inggris. Pada akhir surat, sang jenderal meminta Gubernur Suryo untuk datang ke kantornya pada 9 November 1945, ungkap sejarawan Nugroho Noto Susanto dalam pertempuran Surabaya. Alih-alih menuruti, keesokan harinya Gubernur Suryo hanya membalas surat Mansur. Secara tegas, dia menolak anggapan bahwa pihak Indonesia bermaksud menunda evakuasi kaum interniran dan para prajurit Inggris yang terkepung di dalam kota. Kami telah mengembalikan mayat-mayat tentara Inggris dan korban luka kepada induk pasukannya. Gubernur Suryo juga mengingatkan Panglima Inggris untuk Jawa Timur itu kepada kesepakatan antara Presiden Soekarno dan dengan koleganya, Jenderal Mayor D.C. Hawthorne, pada akhir Oktober 1945. Menurut kesepakatan itu, terdapat 2 lokasi di Surabaya yang akan dijaga oleh tentara Inggris, yakni daerah sekitar Darmo dan Tanjung Perak. Penjagaan berlangsung selama proses pemindahan interniran dari sekitar daerah itu hingga ke Tanjung Perak. Jika proses pemindahan para tawanan telah selesai, pasukan Inggris dipersilakan mundur ke Tanjung Perak. Mansur tidak mengindahkan surat balasan Gubernur Suryo yang diantarkan oleh Ruslan Abdul Ghani, Residen Sudirman, dan T.B. Kundan. Mansur malah mengirim 2 pucuk surat lagi. Yang pertama ditunjukkan kepada RMTA Suryo tanpa embel-embel jabatan gubernur. Dan 1 pucuk lagi dialamatkan kepada seluruh orang Indonesia di Surabaya. Kedua surat itu berisi pesan yang sama. Kepada pimpinan pemerintah Republik Indonesia di Surabaya, pemuda dan badan-badan perjuangan agar segera melaporkan diri untuk menyerah kepada Inggris atau sekutu. Kurang ajar itu Inggris. Sombong sekali mereka. Arogan. Namun Gubernur Suryo tetap bersikap tenang menghadapi sikap sombong pihak Inggris. Dia tetap menekankan kepada para stafnya untuk mengikuti pesan Presiden Soekarno agar menghindari pertumpahan darah. Maka diutuslah lagi Residen Sudirman dan Muhammad Mangundiprojo untuk menawarkan perundingan dan meminta Inggris mencabut ultimatumnya. Namun Inggris menolaknya. Begitu pula utusan Gubernur Suryo berikutnya
yakni Ruslan Abdul Ghani dan Dr. Sugiri, ditolak mentah-mentah oleh pihak Inggris. Sepanjang sejarah, British belum pernah membatalkan sebuah ultimatum militer. Kini terserah sepenuhnya kepada tuan-tuan, bersedia memenuhinya atau menolaknya. Jawab seorang ofisir Inggris seperti dikutip Des Alwi dalam pertempuran Surabaya, November 1945. Pada siang hari, masyarakat Surabaya dikejutkan oleh sebuah pesawat Inggris yang melayang-layang di atas kota. Pesawat menyebarkan ribuan pamflet yang ditandatangani oleh Mayor Jenderal E.C. Mansur selaku Panglima Tentara Inggris di Jawa Timur. Isi pamflet persis sama dengan ultimatum yang telah diterima Gubernur Suryo. Disebutkan bahwa semua yang tergolong pemimpin bangsa Indonesia, termasuk para pemuda, kepala polisi, dan petugas radio, diharuskan melapor kepada tentara sekutu dan menyerahkan segala jenis senjata yang dimiliki. Tak pelak, ultimatum Inggris itu membuat rakyat Surabaya sangat marah. Inggris edan, berani-beraninya meremehkan arek Surabaya. Kita tidak takut pada ancaman kalian. Begitu hujan pamflet reda, nyaris seluruh kota Surabaya dipenuhi pemuda dan kelompok bersenjata. Saat itu, di sekitarnya telah berkumpul ratusan pemuda. Semua menenteng senjata dan pistol otomatis. Minimal mereka yang disebut tidak lengkap membawa granat. Pertemuan pemuda dan kaum bersenjata di Surabaya memutuskan mengangkat Sungkono sebagai komandan pertahanan kota Surabaya dan Surahman sebagai komandan pertempuran. Dari sinilah muncul semboyan merdeka atau mati dan sumpah pejuang. Gubernur Suryo menerima laporan mengenai keputusan para pemuda Surabaya, sementara Dul Arnowo menghubungi Jakarta dan berbicara langsung dengan Presiden Soekarno. Menurut sejarawan Frank Falmos dalam Surabaya 1945, Sakral Tanahku, Soekarno telah memerintahkan Menteri Luar Negeri Ahmad Subarjo untuk meminta Jenderal Sir Philip Christison, wakil komandan pasukan sekutu untuk wilayah Asia Tenggara, untuk membatalkan ultimatum. Namun yang bersangkutan menolaknya. Menurut Subarjo, keputusan akhir sepenuhnya berada di tangan Gubernur Suryo secara keseluruhan. Pernyataan Jakarta itu sontak menggusarkan Surabaya. Jawaban macam apa itu? Tidak bilang bertempurlah sampai darah penghabisan, atau sekalian bilang menyerah saja. Tapi mereka malah bilang terserah Surabaya. Pasti akan kami jawab. Kami akan berjuang. Kenang Ruslan Abdul Ghani seperti dikutip Palmos. Pada akhirnya, Gubernur Suryo memang harus mengambil keputusan. Didampingi Dul Arnowo, tepat jam 21 malam. Gubernur berbicara di depan corong radio Surabaya. Kami telah berulang kali menyatakan bahwa sikap kami adalah lebih baik dihancurkan daripada dijajah kembali. Juga sekarang dalam menghadapi ultimatum Inggris, kami akan berpegang teguh pada pendirian ini. Kami tetap menolak ultimatum tersebut. Menghadapi segala kemungkinan esok pagi, marilah kita semua memelihara persatuan yang bulat antara pemerintah, rakyat, TKR, Polri, dan seluruh badan perjuangan pemuda dan rakyat kita. Marilah kita sekarang berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Semoga kita semua diberi kekuatan lahir batin, serta rahmat dan taufik dalam berjuang. Selamat berjuang. Dan untuk kita, saudara-saudara, lebih baik kita hancur lebur daripada tidak merdeka. Sebelum kita tetap merdeka atau mati. Dan kita yakin, saudara-saudara, pada akhirnya pastilah kemenangan akan jatuh ke tangan kita. Sebab Allah selalu berada di pihak yang benar. Percayalah, saudara-saudara, Tuhan akan melindungi kita sekalian. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Usai pidato itu, Surabaya dicekam semangat perlawanan yang sangat kuat.
para pemuda di berbagai kampung bergotong royong membangun basis pertahanan berupa barikade, tumpukan perabotan rumah, rongsokan kendaraan, dan barang bekas lainnya. Mereka mencoba menahan laju tank dan infanteri Inggris sehingga membuat celah para pejuang melakukan penyergapan. Surabaya sedang bersiap menghadapi badai besar. Tepat pukul 6 pagi pada 10 November 1945, tentara Inggris membombardir Surabaya yang berlangsung hingga tengah malam. Diikuti serbuan tank dan infanteri. Akibat penyerbuan besar itu, ribuan orang tewas seketika, mayoritas rakyat kecil. Di pasar Turi saja saya menyaksikan gelimpangan mayat berjumlah hingga ratusan. Ungkap Letnan Kolonel Purnawirawan Mukajan, salah seorang pelaku pertempuran di Surabaya. Dari hari ke hari, Surabaya menjadi lautan api dan mayat. Jasad manusia, kuda, anjing, kucing, kambing, dan kerbau bergelimpangan di selokan dan di jalan-jalan utama. Bau busuk yang bersanding dengan mesiu telah menjadi aroma sehari-hari di kota itu. Di bawah guyuran pidato Bung Tomo dan radio pemberontak, pertempuran antara dua pihak berlangsung makin keras. Kendati hanya mengandalkan senjata tajam dan senjata api peninggalan KNIL dan rampasan dari tentara Jepang, arek-arek Surabaya dan pemuda lainnya melakukan perlawanan sengit. Di pusat kota pertempuran lebih dahsyat. Jalan-jalan harus diduduki satu persatu dari satu pintu ke pintu lainnya. Menurut sejarawan David Well dalam The Birth of Indonesia, perlawanan pejuang Indonesia di Surabaya berlangsung dalam dua cara. Pertama, dengan mengorbankan diri secara fanatik. Orang-orang yang hanya bersenjatakan pisau belati dan dinamit di badan secara nekat menyerang tank-tank Sherman. Cara kedua, menggunakan cara yang lebih terorganisir dan lebih efektif, mengikuti dengan cermat buku-buku petunjuk militer Jepang. Tentara Inggris sempat terkejut menghadapi perlawanan rakyat Surabaya. Di hari kedua, 3 pesawat Mosquito ditembak jatuh, termasuk yang membawa Brigadir Robert Guy Loder Simmons. Komandan Detasemen Artileri Pasukan Inggris terkena tembakan PSU Bofors 40, sejenis senjata penangkis serangan udara milik KNIL yang dikendalikan oleh sekelompok veteran Heiho yang berpengalaman menghadapi pesawat-pesawat tempur Amerika Serikat di Palagan, Halmahera, dan Morotai. Hingga pertempuran berakhir pada hari ke-21, korban tewas diperkirakan mencapai puluhan ribu jiwa. Menurut laporan Dr. Moh Suwandi, Kepala Kesehatan Jawa Timur yang aktif menangani korban pihak Indonesia, jumlah orang Indonesia yang tewas dalam pertempuran itu sekitar 16.000 jiwa. Di pihak Inggris, sejak mendarat di Surabaya, mereka telah kehilangan sekitar 1.500 prajuritnya, termasuk 2 perwira setingkat jenderal junior dan 300 serdadu Inggris Muslim asal India dan Pakistan yang diklaim pihak Indonesia telah menyeberang ke pihak mereka.